Setelah dinyatakan tidak lolos KPU, pendiri Partai Umat Amin Rais menyatakan partainya sengaja disingkirkan hingga endus adanya konspirasi. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Partai Umat dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual sebagai calon peserta pemilu 2024. Partai Umat dinyatakan tidak memenuhi syarat di 2 provinsi, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Hasil itu diketahui dalam rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi nasional verifikasi penetapan partai peserta pemilu 2024 yang digelar di kantor KPU RI Jakarta Pusat Rabu 14 Desember 2022. Awalnya dalam rapat pleno terbuka ini, masing-masing KPU daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil rekapitulasi verifikasi. Kemudian sampai pada penyampaian KPU Provinsi NTT. Partai Umat syarat minimal 17, wilayah memenuhi syarat 12, kesimpulan tidak memenuhi syarat, kata Ketua KPU NTT Thomas Dohu. Pada Provinsi NTT hanya Partai Umat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual, dalam hal ini kepengurusan. Sementara 17 partai lainnya dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian Partai Umat lagi-lagi dinyatakan tak memenuhi syarat pada Provinsi Sulawesi Utara. Dengan begitu, kesimpulan 17 partai politik dengan 9 diantaranya partai politik parlemen dianggap memenuhi syarat verifikasi faktual di 34 provinsi di Indonesia. Untuk diketahui, dalam menjadi partai politik peserta pemilu, harus memenuhi berbagai persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Syarat itu diantaranya adalah kepengurusan 100% di seluruh provinsi, 75% provinsi di tingkat kota kabupaten, dan 50% kota kabupaten di tingkat kecamatan, serta keanggotaan minimum 1.000 orang atau 1/1000 di tingkat kota kabupaten. Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais mengatakan bahwa ia menerima informasi yang valid terkait Partai Umat yang tidak lolos. Ia pun merasakan kejanggalan dengan informasi tersebut. Amin menduga ada kekuatan besar yang membuat Partai Umat sengaja tak diloloskan. Kecurigaan tersebut, kata Amin, ditambah dengan masifnya pemberitaan di berbagai media terkait dugaan adanya manipulasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu sebagai peserta pemilu 2024. Lebih lanjut, Amin mengungkapkan pihaknya sengaja membuat pernyataan demikian untuk menegakkan demokrasi yang kekinian menurutnya dalam kondisi sekarat. Dalam kesempatan yang sama, Amin mengajukan 3 tuntutan. 3 tuntutan yang dimaksud ialah ia mau agar semua hasil verifikasi yang sudah dilakukan KPU kepada partai baru dan partai non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Amin juga mau kalau seluruh hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU kepada partai parlemen juga diaudit secara independen, pun hasilnya harus dibuka ke publik. Kemudian tuntutan yang ketiga, Amin mau kalau DKPP turut memeriksa seluruh jajaran KPU karena diduga ada intervensi yang dilakukan KPU ke KPU daerah. Tuntutan itu disampaikan Amin untuk mengawal hasil verifikasi faktual di daerah. Amin Rais turun gunung. Setelah lama tak terdengar di media, ia mendadak mencak-mencak. Ketua Majelis Syura Partai Umat itu menuding adanya konspirasi. Amin Rais sebelumnya mengaku merasa mendapatkan ketidakadilan usai partainya dinyatakan tak lolos sebagai partai peserta pemilu 2024 oleh KPU. Partai Umat sendiri dinyatakan tak lolos sebagai partai peserta pemilu 2024 lantaran dianggap tidak memenuhi syarat verifikasi faktual di 2 provinsi yakni NTT dan Sulawesi Utara. Amin mengaku pihaknya telah memegang bukti kuat jika partainya memang mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan tersebut. Amin mengklaim sebenarnya Partai Umat di 2 provinsi, yakni NTT dan Sulawesi Utara,
sudah memenuhi syarat dan mengikuti aturan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Amin menduga tak lolosnya Partai Umat sebagai peserta pemilu 2024 lantaran terlalu kritis terhadap pemerintah. Amin mengatakan, "Kami menyatakan bahwa Partai Umat memang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kami sangat merasakan ketidakadilan karena beberapa KPUD di 2 provinsi tersebut telah mempersulit dengan segala cara agar Partai Umat tidak lolos," kata Amin dalam konferensi persnya Rabu 15 Desember 2022 malam. Amin pun menduga bahwa Partai Umat memang sengaja disingkirkan. "Kami menyatakan bahwa Partai Umat memang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu telah di-single out menjadi satu-satunya partai yang disingkirkan," pungkasnya. Pegiat media sosial John Sitorus turut menanggapi keputusan KPU yang tidak meloloskan Partai Umat lantaran tidak memenuhi syarat administrasi. Menurut dia, keputusan KPU tersebut dinilai sudah tepat. Partai Umat gagal menjalani verifikasi di Sulut dan NTT. Keputusan KPU tersebut dituding melakukan manipulasi dalam proses verifikasi dan administrasi kepada partai politik, utamanya Partai Umat. John Sitorus menyebut golongan yang berpikir demikian termasuk orang yang bersumbu pendek. Berikut ini adalah daftar partai politik peserta pemilu 2024 mendatang yang telah dinyatakan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian, total kini ada 17 partai peserta pemilu dengan rincian 8 partai non-parlemen, yakni Partai Hanura, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Garuda, dan Partai Buruh. Sedangkan 9 partai yang kini ada di parlemen adalah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, PKB, Demokrat, PPP, dan PAN. Keputusan lolosnya 17 partai yang berhak menjadi peserta pemilu 2024 tersebut disampaikan dalam rapat pleno penetapan partai politik peserta pemilu 2024 di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 14 Desember 2022. Amin Rais menegaskan bahwa partainya akan melayangkan gugatan terhadap Badan Pengawas Pemilu usai partainya dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Amin mengaku telah membentuk tim advokasi hukum yang diketuai oleh Prof. Denny Indrayana dalam melakukan perlawanannya usai dinyatakan tak lolos sebagai peserta pemilu. Ia menegaskan, jika Partai Umat memiliki prinsip perjuangan, yakni menyeru untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Lebih lanjut, ex-ketua MPR RI ini mengatakan bahwa partainya tetap akan berusaha keras untuk mendapatkan hak sipil hingga hak konstitusionalnya. Partai Umat menegaskan akan bangkit kembali. Awalnya dalam rapat pleno terbuka ini masing-masing KPU daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil rekapitulasi verifikasi. Demikian rangkuman berita tentang Partai Umat yang dinyatakan tidak lolos masuk sebagai peserta pemilu 2024. Satu-satunya partai yang mengalami segala macam manipulasi.